Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamamil yusr wal ma'mul bil hadrati sayyidina nabiyina rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Muhammad Al-Banjari, Muhammad Zaini Al-Banjari, ثم إلى الشيخ محمد أشرف بن عبد الله الأنبياء البنجري ثم إلى الشيخ عبد الصمد والبني ثم وهي بين أمتنا وأجدادنا ورحمة الله. حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita membaca dan mendengarkan kitab Hidayatus Salikin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melewati kita duduk bersama ini, kita diberikan hidayah, taufik serta inayah dan diberi husnul khatimah seketurunan. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-faslu sabi'u fi hubbid dunya. Pasal yang ketujuh, daripada maksiat atau dosa-dosa di hati. Yaitu hubbud dunya. Adapun hubbud dunya yakni kasih akan dunia, yaitu dicela oleh syarak, yaitulah asal segala sifat kejahatan yang membinasakan akan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya yu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa ada ia berkehendak pahala akhirat, niscaya ku tambahi baginya di dalam pahalanya itu. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia, niscaya ku beri akan dia. Dan tiada dapat baginya di dalam negeri akhirat daripada bahagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Kasih akan dunia itu yaitu kepala segala kesalahan dan kejahatan. Jadi orang yang cinta masuk ke dalam hatinya tentang dunia ini, inilah asal-asal kejahatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri." Bermula dunia itu penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Jadi orang Islam, orang mukmin, apa yang dilarang, yang lezat-lezat dilarang oleh Allah.
Apa yang susah-susah ini yang disuruh oleh Allah, dan inilah yang dimaksud dengan penjara itu. Jadi artinya penjara itu kita tidak bisa menggunakan hawa nafsu sesuai dengan keinginan kita. Hawa nafsu kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka dikatakan oleh Nabi bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Setahun sekali kita dikekang hawa nafsu, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian dalam sehari semalam kita disuruh melaksanakan 5 kali sembahyang. Padahal ini sangat bertentangan sekali dengan hawa nafsu kita. Dan ini adalah merupakan yang dimaksud oleh Nabi Sijnun tadi adalah penjara. Selama kita hidup di dunia, maka selama itu juga kita tidak akan merasa nyaman. Kalau kita mau nyaman nanti di negeri akhirat, insya Allah. Makanya kita selalu meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat di dunia, selamat di akhirat, dan selamat daripada siksa api neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana Allahu illa ma kana lillahi minha. Bermula dunia itu dilaknat, dan dilaknat akan barang yang ada di dalam dunia, melainkan ada yang diperbuat, melainkan yang ada diperbuat karena Allah Ta'ala daripada itu dunia. Nah, jadi dunia ini semua dilaknat Allah Ta'ala. Arti dilaknat itu dikutuk oleh Allah Ta'ala. Ada enggak yang tidak dikutuk oleh Allah Ta'ala? Ada, yaitu orang-orang yang menjalankan diri dan hartanya itu sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini tidak dikutuk oleh Allah. Selain daripada itu semua dimal'un, dicela, dikutuk, dicaci oleh Allah Ta'ala. Karena barang dunia ini semua akan fana. Barang yang ada di dunia ini semua akan dibinasakan. Dalam hadis lain lagi Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Jika ada dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk, niscaya tiada dituangi Allah Ta'ala akan kafir satu teguk air pun. Nah, ini hadis Nabi lah. Jika ada dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk, niscaya tiada dituangi Allah Ta'ala akan orang kafir satu teguk air pun. Tapi tidak segitunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selama kita di dunia akan diberi kesempatan. Orang Islam diberi kesempatan, orang kafir diberi kesempatan untuk masuk kepada agama Islam. Cuman agama tidak ada paksaan. Dan orang Islam sendiri pun disuruh memilih. Karena hidup ini adalah pilihan. Mau selamat atau tidak, nah kita sendiri yang mengatur. Karena masalahnya ibadah itu terhalang gara-gara ada 4 perkara. Dunia ini 4 perkara yang menghalangi kita. Pertama, yang menghalang kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Makhluk ini sangat berperan sekali untuk menghalangi kita beribadah kepada Allah. Makhluk yaitu manusia. Nah, kita kalau berteman, ngobrol, yang tadinya hendak 1 menit 2 menit menjadi 2-3 jam ngobrolnya, kemudian ngobrolnya tidak bermanfaat lagi.
Nah, ini adalah penghalang ibadah. Kemudian yang kedua, dunia. Dunia ini juga menghalang ibadah. Dunia sangat menghalang ibadah. Kemudian yang ketiga, nafsu. Nafsu kita menghalang ibadah. Yang keempat, syaitan. Nah, jadi 4 inilah yang menghalang kita beribadah kepada Allah. Kalau dunia yang menghalang, cukup kita zuhud. Zuhud artinya jangan dunia itu dibuat ke dalam hati. Kalau manusia atau makhluk yang menghalangi kita, cukup kita mengurangi pergaulan. Pergaulan dikurangi. Jangan seperti waktu kita anom. Orang yang sudah tua bedakan dengan orang yang masih muda. Bedakan, kita ini sudah dewasa, sudah tua, sudah hampir sudah menemui alam kubur. Bersiap-siaplah kita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, saya ini baru sembuh dari sakit hanyar ampih garing. Baru malam ini merasa nyaman. Dan malam-malam sebelumnya kita ke dokter, kemudian berobat, bersuntik. Dan sampai malam ini belum ada lagi makan nyaman. Jadi kurang lebih 3 sampai 4 hari tidak makan. Baru hari ini makan ngahay. Nah, jadi kita renungkan di waktu sakit tadi malam-malam tidak keruan guring. Malam-malam banyak bangun daripada tidur karena hampir gak bisa tidur. Jadi di waktu kita bangun itu tengah malam, kita lihat harta kita ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, satu pun tidak ada yang bisa membantu. Tetangga kita kiri kanan tidak ada yang bisa membantu. Sampai orang yang berada di dalam rumah kita sendiri tidak ada yang bisa membantu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pikirkan. Di dunia aja kalau kita malam-malam jam 1 itu semuanya tidur, itu hampir gak ada yang bisa menolongi kita apabila kita dalam keadaan sakit. Ini hanya dalam keadaan sakit, belum lagi sakaratil maut, belum lagi kita dalam kubur. Siapa yang membantu kita di alam kubur nanti? Tidak ada yang lain, hanya yang bisa membantu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dekatilah Allah taala, dekatilah Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah ini supaya bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat atau di dalam kubur. Makanya kita semua hendaklah mulai malam ini perbanyaklah ibadah, terutama di luar sembahyang, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berselawat kepada Nabi, insya Allah kita diselamatkan. Dan insya Allah kita akan kenal dengan Nabi nanti di alam kubur. Banyak orang meninggal beberapa harian ini. Ada yang lagi menungkih kayu hari ini subuh meninggal. Ada lagi yang jalan hari ini dengan kawan, dengan sahabat, dengan tetangga, malam-malam meninggal dunia. Padahal tidak ada penyakit yang komplikasi. Ada ini beberapa saudara kita, beberapa keluarga kita yang seperti ini. Kemudian ada juga yang ngobrol sama kita. Kemudian begitu dia pulang, tahu-tahunya pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oleh karena itu, kalau sudah pulang ke sana, kita tidak ada lagi yang bisa menolong dan bisa membantu. Yang membantu dan menolong kita hanya amal ibadah kita. Amal ibadah kita yang kita buat di waktu hidup. Maka oleh karenanya bersama-sama kita membenahi diri, memperbaiki diri, yang kita ini banyak lagi kekeliruan yang perlu kita perbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar. Nah, diantaranya di waktu kita sudah menjelang senja ini, jangan banyak lagi mencintai kepada yang bernama dunia. Jangan terlalu cinta lagi dengan dunia, supaya kita kembalinya nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunyahu adarru bi akhiratihi."
Wa man ahabba dunyahu adarru bidunyahu fa'siru ma yabqa ala ma yafni. Barang siapa kasih atau cinta akan akhiratnya, niscaya jadi mudarat akan dunianya. Maka engkau pilih akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa itu. Syahdan, bermula yang dimaksud dengan dunia. Nah, apa dunia itu? Kita hanya bicara selama ini dunia. Apa sih dunia itu? Nah, ini ada disebutkan dalam kitab kita di sini. Dunia itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati. Sebelum mati itu namanya dunia. Yang kita sekarang nih di dunia nih, yang tiada memberi manfaat akan dirinya kemudian daripada matinya. Itulah arti dunia yang sesungguhnya. Harta kita tidak punya, umpamanya, tapi hidup kita ini dihabiskan untuk, bahasa Banjarnya tuh bereremian. Nah, itu dunia itu. Jalan kahilir kahulu, habis waktu ngalir. Siang keluar, malam keluar, habis waktu. Itu dunia itu. Tidak ada manfaat. Nah, ini yang disebutkan di dalam kitab kita sini. Akan tetapi kalau hidup kita ini manfaat, memang kita bergelimang umpamanya dalam harta, tapi harta kita gunakan untuk beribadah. Ini namanya bukan dunia. Dunia yang akan menyelamatkan kita ke negeri akhirat. Jadi kalau kita pikirkan secara mendalam, orang yang memiliki kekayaan rugi masuk ke dalam neraka. Orang yang memiliki kesehatan rugi kalau masuk neraka. Orang yang memiliki ilmu rugi kalau masuk neraka. Apa maksudnya? Kalau kita punya harta, gunakan harta tadi untuk beramal ibadah. Kalau kita punya kesehatan, gunakan untuk beramal. Kalau kita punya ilmu, kita gunakan ilmu tersebut untuk beramal. Nah, ini namanya tidak tertipu dengan dunia. Jadi sangat-sangat rugi kalau ada orang diberi kelebihan, dengan kelebihannya itu tidak dipergunakan untuk negeri akhirat. Nah, ini nasihat-nasihat dari ilmu tasawuf pada malam hari ini. Kemudian dan dengan akhirat itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati. Nah, jadi yang dimaksud dengan dunia adalah sebelum kematian. Yang dimaksud dengan akhirat adalah sesudah kematian. Itu akhirat. Apabila sudah musalla pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti orang ini menuju negeri akhirat. Tapi sebelum lagi orang pengumuman, orangnya masih hidup, berarti orang tersebut belum lagi menuju negeri akhirat. Dan negeri akhirat ini tidak ada yang tahu. Ini sangat gaib. Kenapa digaibkan Allah Ta'ala? Karena kalau dinampakkan oleh Allah Ta'ala, maka manusia ini tidak ada artinya kehidupan dunia. Untuk apa diberi iman? Iman itu kan membedakan, iman itu untuk mempercayai hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Makanya kita ini penting sekali dengan iman. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh beliau tentang negeri dunia dan negeri akhirat. Intinya dunia itu adalah sebelum kematian. Dan setelah kematian itu adalah negeri akhirat. Adapun kelakuan di dalam dunia yang memberi manfaat kemudian daripada matinya itu seperti ilmu.
dan amal yang memberi manfaat akan akhirat, maka yaitu dibilangkan daripada amal akhirat. Dan jikalau ada daripada sekira-kira rupa amalnya itu di dalam dunia sekalipun. Jadi walaupun kita hidup di dunia ini kelihatannya dunia, tapi kalau niatnya untuk akhirat, itu adalah untuk akhirat sendiri. Contoh seperti kita berusaha, berangkat kita di waktu pagi, pulang kita siang, cari nafkah untuk anak istri dan untuk ibadah. Kelihatannya pekerjaan itu adalah pekerjaan dunia, tapi karena niatnya untuk akhirat, maka menjadi amal akhirat. Seperti makan, kita memang kelihatannya makan itu pekerjaan dunia, tapi niatnya untuk beribadah. Kita minum, niatnya untuk ibadah. Nah, ini mendapat pahala akhirat. Ingatkan itu, jangan sampai kita ini makan dan minum niatnya tidak ada untuk akhirat. Kita beli baju, niatkan untuk menutup aurat, itu untuk akhirat. Kita beli rumah supaya badan kita ini terhindar daripada panas dan dingin, supaya dapat melakukan ibadah, dapat pahala akhirat. Jadi apa saja yang kita lakukan di dunia ini kalau niatnya untuk akhirat, maka dapat pahala akhirat. Artinya untuk negeri akhirat, dan itu tidak berbentuk dunia. Ada juga orang yang kelihatannya akhirat tetapi bisa juga ke dunia. Contoh seperti beramal ibadah tapi hendak minta nilai orang lain, seperti riya, sum'ah, ujub. Nah, ujub ini yang susah kita hindari. Sombong. Nah, ini adalah amalnya amal akhirat. Contoh, mohon maaf, musabaqah tilawatil Quran. Kalau niatnya itu hanya untuk mencari nama, itu dunia itu. Musabaqah tilawatil Quran, yang dibaca Quran, tapi niatnya untuk mencari nama, untuk mencari kewibawaan, untuk mencari supaya disegani orang. Nah, ini namanya dunia. Hanya ulama ini ada terbagi dua. Ada ulama yang mengharamkan musabaqah tilawatil Quran, ada juga ulama yang membolehkan musabaqah tilawatil Quran. Itu ada. Yang mengharamkan ulamanya alasannya adalah Quran itu tidak boleh dilombakan karena ini ayat suci. Itu alasannya. Ayat suci Al-Quran tidak boleh dilombakan. Haram, kata kiai ini. Kata ulama yang satu ini. Kata ulama yang satunya, saya boleh. Kenapa? Supaya dengan adanya musabaqah ini menggemarkan, memberikan semangat kepada orang yang belum bisa baca Quran atau orang yang belum lancar Al-Quran supaya belajar Al-Quran. Kalau itu boleh, katanya. Nah, sekarang bagaimana niat kita? Niat kita ini mau mencari nama atau untuk mensyiarkan Islam? Kalau judulnya betul mensyiarkan Islam, tapi pas pada diberi hadiah sarek, seperti yang terjadi kemarin di mana ini, di Paritujo Kalayan, sampai itu artinya tidak ada artinya, haram jadinya. Musabaqah tilawatil Quran. Zaman Rasulullah ada juga lomba, tapi untuk mencari siapa yang paling fasih. Dan siapa yang paling fasih itu yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Dijadikan guru pula. Nah, itu enggak masalah. Nah, jadi amal ibadah itu apapun itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Kemudian sabda Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tayyibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Di dunia ini kata Nabi 3 aja nang aku katujuk. 3. Pertama yang aku suka kata Rasulullah, bau-bauan yang harum. Nah, ini Rasulullah suka bau-bauan yang harum.
Berharum-haruman tuh suka Rasulullah. Tapi kalau laki-laki dimanapun boleh dia memakai harum-haruman. Tapi kalau perempuan ini hanya sebatas di dalam rumah. Kalaupun keluar si perempuan pakai harum-haruman, tercium orang yang lewat, maka sama hukumnya kata Nabi berzinah 1 kali. Kadang banyak harum-haruman ini bibinian daripada lelakian. Cos dikatiak, cos dikatiak, cos pulang di dada, cos pulang di situ. Hanyar tulaknya, ngeng bahunda. Ada 10 orang tercium bau harumnya, berarti berapa kali berzinah itu. Maka itu guruli bagus berzinah sekali. Nah, maginnya yang berzinah sekali. Sedangkan tercium bau harumnya itu aja sudah sama berzina. Ini kalau perempuan, maka perempuan akhir zaman ini suka berharum-haruman. Mun guru sarajento serba salah, bininya berharum-haruman disambati orang. Jak ada membedai lawan ustad minta, bininya masih habebingking bagincu bapak di depan orang banyak. Amunnya bebingking. Amun tinya kada kurisaan bang, kurisaan tok soalnya bebigincu kada, baharum kada, baju-baju kada bagus. Oh my aja, guru tuh miskin benar. Maka sampai bini bilang kayak orang nang hendak pengarannya nih, orang kayak orang garing, serba salah. Jadi serba salah ini. Akhir zaman ini serba salah. Seharusnya laki-laki yang haram, tapi yang kenyataan yang terjadi yang paling banyak tuh laki-laki yang kada haram. Lakian ini barang ayahnya apa asal baju, ada kata sing bajuan apa kebahu baju nah jalan, ada kata sing mandian keluar dari rumah ngeng tiap rumah santai jalan lakian kan, pimpinan desohok melihat enggak itu asal baju aja keluarnya kada pastinya cos dulu, terbalik leh, terbalik. Rasulullah mengajarkan berharum-haruman. Aku katuju aja Nabi di dunia ini berharum-haruman. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang harum baunya maka bertambah akalnya. Sebaliknya barang siapa yang tidak harum baunya berarti akalnya berkurang. Coba lihat rajin. Kalau orang yang mencium bau harum ini pasti akalnya itu cerdas, sedap merasa. Coba kalau bau busuk, kawan ka bakantot di higa bunganya jakau bakantot pulang jaharoknya kan bagus pandirannya toh gara-gara bebau tadi. Nah jadi kita ikuti Rasulullah ini berharum-haruman. Jangan sampai minyak wangi tidak ada bisi. Ini ada minyak harum sampai diandeki orang di sini minyak harum kan disuruh minyak harum toh. Kayaknya sampai ada ijazah berminyak wangi. Dapat ayat maksudnya ijazah minyak wangi nang di tangan tuh anda kayak di tangan nang disuruh sapuakan tapi mama usapakan mun ka baju amun bagus tapi minyak harum tuh mandi dulu, amun inya belum mandi bepaluhan minyak harum itu sakit kepala mencium baunya, nang mencium nang sakit kepala. Kenapa? Karena tak campur bau masam dengan bau harum, rusak udara. Nah jadi kita usahakan mandi dulu hanya minyak harum. Nah orang yang berminyak harum ini selama ada di dalam badannya itu atau di badannya itu bau harum, maka selama itu pula malaikat mendoakan kepada orang yang berbau harum tersebut. Nah ini Rasulullah, makanya Rasulullah itu tidak pernah badannya berbau masam seperti bau kasturi badan beliau keringatnya. Yang kedua yang disukai oleh Rasulullah perempuan. Nah, Nabi suka dengan perempuan. Artinya perempuan di sini bukan kita itu mat kawin. Ada juga nang kayak itu kawin aja, ada nang kawin berait ini. Ini kita kau di caraikan ini kawin pulang, caraikan ini kawin pulang, ini bungo ngarannya.
Nah, maksud perempuan di sini Rasulullah tuh katujulan perempuan karena sebab perempuan inilah kita menundukkan pandangan. Coba dulu lagi bujang lawan kawin jauh kan bedanya. Kalau orang yang sudah berumah tangga biasa aja lagi. Tapi kalau belum kawin kasana kamari kucing aja kan belain juga amunnya sudah hendak begini bener-bener hendak kami. Menundukkan pandangan. Nah, ini Rasulullah ini suka perempuan. Jadi bagi kita sebagai umatnya sesukailah perempuan, terutama yang halal bagi kita. Jangan tidak suka dengan perempuan yang halal. Dan cintailah perempuan kita nang di rumah tuh walaupun orangnya masih anom. Salah. Walaupun sudah atau walaupun sayangi. Ini bini orang disayangi bini seorang kada terbalik. Padahal inya nang memberi makan kitanya, masakan kita, menapasakan baju kita, dipuji kada suah. Cuma memang sifat laki-laki lah kada mau memuji. Lakian ini ngalih benar memuji. Cuma hatinya baik aja bang lah. Kalau bibinian inya memuji itu memang di hadapan. Kalau lelakian kada. Termasuk kayak aku juga, aku kada bisa memuji-muji nih, termasuk ngalih lah keluar pujian ini. Ngalih benar. Bisa lah kita bepandir ikam nih seperti bintang di langit. Bisa lah ngalih itu. Ngalih lo kok kada kau, apalagi benggepar perasaan di suhalal aku. Cuma intinya lah hati-hati di rumah tangga. Turun bepasan di rumah tangga tuh hati-hati. Jangan sampai dilawan bila bini itu bermemai dan ngarakan haja Nabi. Jangan dilawan nih. Umar bin Khattab itu bininya seharian bermemai ranai pang hidean kada melawan. Karena bila kita melawan sekali dibalasnya 100 kali. Bila kita membalas melawan 2 kali dibalasnya 1000 kali. Kada mau menang Nabi. Jadi senjata yang paling mantap bagi laki-laki adalah diam. Kalau kada tahan lagi kabur dari rumah. Kada tahan juga tajun ke laut. Bilanya masih timbul kada tahan lagi juga, maka jangan bertimbulan lagi sampai bangkak. Artinya jangan dilawan. Karena bibinan memang pandirannya. Tapi kalau kita berani aja baik ajanya. Nah, jadi perempuan tuh Rasulullah suka. Kemudian nomor 3 yang paling disukai oleh Rasulullah selain dari bidang minyak haram, perempuan dijadikan akan daku sejuk mataku seolah-olah aku lihat akan Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Nah, Nabi itu hadir hati dalam sembahyang tuh suka benar beliau. Dan sesungguhnya dibilangkan oleh Nabi SAW akan sembahyang itu daripada dunianya. Karena kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir di dalam dunia, tetapi pahalanya itu manfaat di dalam akhirat. Maka yaitu dinamakan amal akhirat. Tapi hadir hati sembahyang. Sembahyangnya hadir hati. Hanya kita hendak sembahyang tuh bebacaan dulu jarang keluar juga. Apa yang dibaca? Paling kurang Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah durun, paling kurang. Mun kada heupeul juga ninto qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas baca sebelum sembahyang supaya kada was-was sembahyangnya. Supaya kada diganggu oleh makhluk-makhluk yang bernama jin dan iblis serta syaitan ini. Maka kita bila mulai usalli mulai datang mengganggu. Allahu Akbar bermula juga datang iblis dan syaitan ini. Makanya maknanya dihafali sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati kita segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ujar hati. Itu cara supaya hadir hati di dalam sembahyang. Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala yang merajai dunia. Ini mulai sembahyang, mulai berpikir. Mulai sembahyang, mulai berpikir. Nang apakah dipikirkan? Ada nang pikiran hendak ancap imbah sembahyang. Padahal mulai
ada nang pikiran hendak lakas bulik, ada nang pikiran hendak bejejelan, padahal kan itu kada itu. Ada nang pikiran hendak melihat di HP, lawas kada minggu di HP, ada nang hendak macam-macam. Kalau Nabi, beliau katuju sembahyang itu santai dan hudur hati beliau di dalam sembahyang itu. Ini adalah dalam kitab yang lain ulun sampaikan, tenang dan tidaknya seseorang dalam mengarungi kehidupan sehari semalam selama 24 jam itu dilihat dari hadir dan tidaknya sembahyangnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin. Ingat hatinya ini, hadir hatinya, kadida tabuat dunia. Nah, berarti menunjukkan bahwa orang itu tenang hidupnya. Bila dia sepertiga, berarti 8 jam orang itu tenang dalam sehari. Bila separuh sembahyang itu tenang, hadir, separuh juga dia tenang hidupnya. Bila cuma takbiratul ihram saja yang bisa hadir hati, berarti kada mau tenang hidup, gelisah terus. Ibarat mencari duit kada mau nyaman, ibarat begawi kada mau nyaman, ibarat duduk santai di rumah hati gelisah. Jadi sembahyang itu adalah cerminan kehidupan. Semakin kita khusyuk sembahyang, semakin tenang kita hidup. Semakin kita senang dalam sembahyang, semakin nyaman kita dalam kehidupan. Dan bahkan dalam kitab yang lain itu disebutkan pahala itu tergantung kepada hadir hatinya dalam sembahyang. Bila banyak hadirnya, berarti banyak pahalanya. Apabilanya hadirnya sedikit, maka sedikit juga pahalanya. Tergantung kepada kehadiran hatinya kepada yang dilaksanakannya itu, yaitu sembahyang tadi. Makanya sembahyang ini ada awalu mayuhasabu yaumul qiyamati as-shalah. Awal-awal yang dihisab nanti hari kiamat adalah sembahyang. Makanya perhatikan sembahyang itu. Yang lain minggir, sembahyang dahulu yang diutamakan, yang diperiksa Allah Ta'ala. Sedangkan yang lain nomor seterusnya dan seterusnya. Hanya Nabi mengajarkan, kata Nabi, sembahyang itulah yang membuat aku cinta di dunia ini, hidup di dunia ini. Makanya orang kuburan itu, hidupkan kembali aku ya Allah, aku hendak sembahyang. Kayak hendak sembahyang lagi sudah mati. Nah, jadi lagi kita hidup nih Bang, sembahyang. Jadi sanang-sanang sembahyang Pak Ai. Orang penyembahyang tuh para jekian tahu kada? Bila kadanya bila kada penyembahyang kada para jekian juang hai. Di bapak lagi. Bila kada penyembahyang kada perjekian, kada nyaman hidup. Bisa hidup madahakan to. Maka yang ini nang banyak ditinggalkan manusia nih. Banyak tinggal sembahyang, santai aja nya tinggal sembahyang. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita dan anak-anak kita jangan sampai kita sembahyang. Pokoknya mun kamu nomor 10 tahun, ujar Nabi, belum lagi sembahyang, anak kita nih pukul. Karena di dalam rumah itu bila ada nak ada sembahyang walau seikong sama maharago anjing, sama maharago babi, yolah. Bila nyabi isi bininya kata sembahyang, berarti saben malam maragap babi. Ibinian bila nyabi isi laki kata sembahyang sama maragap anjing. Karas benar guru nih. Kata aku kata nang karas. Memang kayak itu Pang hukumnya. Makanya benazar di zaman Nabi itu bila hendak menginum kamih anjing, ujar Nabi, tanai banturan rumah orang nang kata sembahyang, sama hukumnya meminum kamih anjing. Jangan dikawane bila ada orang kata sembahyang, jangan dikawane. Ya namun kita kawaninya bisa tumpah 4 kita. Tumpah 4 juga kita. Untung mutnya nang 4 lawan kita penyembahyang. Kita nang bisa 4 lawannya. Kita juga bisa 4 dikutuk Allah Ta'ala.
Zaman Nabi apabila inya sembahyang 2 kali ditinggalkan sembelih din. Zuhur kada sembahyang tagur lo. Asar kada sembahyang pulang sembelih din lagi. Namun ada nih hukum nang kayak di zaman Nabi nih ditambilihan sini bah. Banyak benar nang kana sembelih saben hari. Wat 2 kali kan sembahyang sembelih. Desa 2 kali sembelih. Kenapa garang? Karena amun aku suah membaca kitab dan aku suah belajar 500 tahun dalam rangka sekali sembahyang 500 itu nah aku suah belajar. Pernah aku dengar Habib ceramah Mujahidin 1 juta tahun sekali sembahyang dalam neraka. Maka 1 kali di dalam neraka itu satu jam 1 saat dalam neraka lebih parah daripada hidup di dunia ini 1000 tahun yang paling sakit kita di dalamnya. Nauzubillah min zalik kan. Nah jaga Pak Labulah, jaga sembahyang dijaga. Kita merah hidup sugih asal sembahyang. Sudah susah ada sembahyang pulang 2 kali sudah nang tarabah katimban tangga lagi karena tahiyayam pulang. Nah, berapa kali kanaknya. Jadi sembahyang dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bermula dunia itu tempat berbandang akhirat, tempat mazra'ah akhirat, tempat apa namanya ini sawahnya akhirat. Yakni dunia itu tempat menghasilkan akan bekal di dalam negeri akhirat. Karena dunia itu tempat perniagaan akhirat. Sedikit lagi kita habiskan aja. Dan sabda Nabi SAW yang artinya bermula dunia itu manis lagi hijau. Barang siapa menguasai daripadanya akan harta daripada yang halalnya dan mengeluarkan ia akan dia di dalam yang sebenar-benarnya, niscaya diberi Allah akan dia pahala dan memasukkan akan dia ke dalam surga. Dan barang siapa mengasihi daripada dunia akan harta dunia nih maksudnya dikasihi daripada yang tiada halalnya dan dibelanjakan hartanya itu di dalamnya dengan tiada sebenar-benarnya, artinya dunia itu digunakannya untuk jalan yang tidak dibenarkan oleh agama, niscaya memasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam negeri akhirat dalam keadaan hina, yaitu neraka jahanam. Dunia kita cintai untuk akhirat, kita mencari dunia untuk akhirat, jangan dunia untuk maksiat. Ini pemahaman daripada hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita beratan dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.